itu fakana khairal lahu. Syukurnya orang beriman ketika diberi nikmat, maka itu adalah kebaikan. Diuji dengan nikmat, orang beriman bersyukur, itu adalah kebaikan. Itu syarat pertama. Sedang syarat yang kedua, wa in asobathu dharra'u sabara. Dan kalau dia ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan musibah, dia tidak putus asa. Diuji oleh Allah dengan musibah, diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan kefakiran, dia tidak putus asa. Dia mendekat kepada Allah, lebih dekat dari sebelumnya. Dia bersabar. Karena hanya dengan bersabar dan menjaga sholatlah kita akan menjadi orang yang beruntung. Bukankah itu yang Allah perintahkan? Wasta'inu bis sabri was sholah, dan mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka orang yang beriman, syarat kedua cirinya, kalau ingin mendapatkan perkara baik, jadi kita dihitung semua perkara kita itu dianggap baik oleh Allah, maka syarat kedua ini harus dipenuhi. Kalau diuji dengan musibah, dengan keburukan, sobaro, betul-betul bersabar, bersabar tanpa batas. Sabar itu tidak ada batasnya. Itu kan kalau sabar ada batasnya itu kan manusia saja. Oh piye-piye wong sabar ku ya ada batasnya. Enggak. Kalau menurut Allah sabar itu tidak ada batasnya. Sebagai bukti bahwa di sisi Allah sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ternyata sabar itu ada batasnya, maka Allah tidak akan perintahkan orang yang beriman untuk minta tolong kepada Allah dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hei orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Perintah Allah ini menjadi bukti bahwa yang namanya sabar di sisi Allah tidak ada batasnya. Hanya manusianya saja. Manusia termasuk kita sering mengatakan piye-piye yang namanya sabari ada ono watese. Bahasa Jawanya begitu, sabar itu ada batasnya. Tidak, kalau Allah tidak. Allah itu sabar tidak ada batasnya. Ista'inu bis sabri was shalah. Dan Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Allah hanya akan bersama orang-orang yang bersabar. Sekalipun dia ngaku Islam, sekalipun lesannya beribu-ribu kali ngaku beriman kepada Allah, tapi kalau dia tidak punya sifat sabar, maka tentu dia tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Karena Allah itu hanya bersama orang-orang yang bersabar. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Fakana khairal lahu. Dengan sabarnya dia, maka itu menjadi kebaikan. Maka sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa mengagumkan perkara orang yang beriman. Mau diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur, dan syukur itu adalah kebaikan buat dirinya. Mau Allah uji dengan keburukan, dengan musibah, dia sabar. Dan sabar itu baik baginya. Maka ini adalah semuanya kebaikan. Perkara orang yang beriman semuanya adalah kebaikan. Sehingga setan tidak punya celah lagi untuk menggoda orang yang beriman. Diuji dengan kenikmatan, bersyukur. Piye aku sing arep goda. Dia diuji dengan kenikmatan, saya goda untuk menjadi orang sombong, punya sifat sombong, merendahkan orang lain. Ternyata dia bersyukur. Menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Ketika dia ditimpa musibah, saya goda dia agar kufur, lari dari Allah, putus asa, biar putus asa. Ternyata dia bersabar. Maka setan tidak punya celah lagi untuk menggoda orang yang beriman. Baik buruk orang yang beriman, perkaranya adalah kebaikan bagi orang yang beriman. Dan